Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bakal belajar tentang stack menggunakan list. Stack gunain list ini dia berarti dinamis, gak kayak array. Dia statis, tergantung user atau programnya sendiri yang ngebuat batasan data yang diinputkan. Caranya, pertama kita buat dulu using namespace std. Karena dia merupakan list, jadi kita butuh struct untuk menyimpan data-datanya. Struct denote, misalnya datanya kita samain kayak tadi, sejar data, lalu kita panggil struct-nya itu tersendiri sebagai next. Jadi dia untuk menyimpan data yang selanjutnya. Terus kita buat lagi di sini deklarasiin struct-nya sebagai objek heap itu bernilai 0. Terus kita buat suatu kelas namanya stack. Nah, dalam kelas ini kita masukin fungsi atau prosedur apa aja yang dibutuhin pada stack. Kita edit dulu akses modifiernya sebagai public. Di stack itu kan ada push, spot, is empty, print, dan clear. Jadi kita buat dulu is empty, gunain fungsi boolean. Jadi kalau misalnya nilainya 0, jika dia kosong, berarti ketika hit ini bernilai 0. True. Kalau misalnya nilai hit ini bukan 0, berarti dia adalah ada isinya, berarti return false. Nah, selanjutnya kita buat prosedur void push. Ini fungsinya untuk masukin data, input data. Integer input ini menyesuaikan dengan data yang ada di struct denote-nya ini. Jadi kalau misalnya datanya ada 5, berarti push-nya ada 5. Kalau misalnya datanya ini kan cuma 1, jadi parameternya cuma 1 di bagian push-nya ini. Denote baru ini merupakan new denote baru ke data sama dengan inputan. Terus tuh baru menuju ke next, itu nilai hitnya itu tersendiri. Terus nilai hitnya merupakan baru. Jadi dia ke nextnya itu merupakan nilai dari hit yang sebelumnya. Jadi dia tambah depan. Lalu untuk pop ya, void pop ini berfungsi untuk memanggil data dari stack. Kita juga perlu variabel bantu. Denote bantu. Tuh integer datanya. Terus kita cek dulu apakah stack ini ada isinya apa enggak.
Kalau misalnya datanya kosong, maka bantu sama dengan hit. Kalau misalnya ini datanya bukan kosong, nah ini if is not empty, bantu sama dengan hit, terus tuh data sama dengan bantu menuju data, terus tuh hit itu next, ke next, delete, bantu. Itu popnya atau memanggil data dari, menghapus data dari stacknya. Terus else, layout data kosong, data kosong. Nah udah, untuk void popnya udah dibuat. Jadi dia manggil data yang baru dimasukin gitu. Terus tuh kita buat fungsi clearnya, clear. Jadi mau gunain sinot bantu juga, sama hapus. Bantu ini bernilai hit. Terus jika datanya kosong, is empty, dia bakal si out aja data kosong. Kalau misalnya enggak, maka while bantu sampai dengan bantu ini bernilai 0, atau sampai dengan bantu bukan 0, dia bakal looping. Jadi kalau misalnya nilai bantu ini udah 0, dia akan berhenti. Terus tuh nilai hapus sama dengan bantu sama dengan bantu next. To delete, hapus. Nah ini udah ketika dia udah di looping untuk hapus semua, sesuai hitnya ini kita kasih nilai 0. Nah udah kayak gitu aja. Terus tuh buat lagi fungsi untuk mencetak data, print inot bantu ini bernilai hit tuh if sampai dia enggak kosong, maka dia masuk di perulangan tersebut.
Kalau misalnya data kosong dia nggak masuk ke percabangan maksudnya. Bantu nggak bernilai nol. Jadi dia kalau misalnya bantu ini nggak bernilai nol, dia bakal looping. Kalau misalnya bantu udah ketemu nilai nolnya, berarti dia nggak looping lagi. Di out bantu ke data and len bantu sama dengan bantu next. Oke. Terus tuh else out data kosong. Kita deklarasi sebagai objek S untuk kelas stacknya. Kita buat main ya. Nah, integer mainnya ini kita samain aja kayak Q tadi. Jadi kita kopas aja dari codingan Q-nya. Mungkin ada sedikit perubahan aja. Nah, ini enq kita gantiin push. Dq kita ganti dengan pop. Clear tetap clear. Oh, ini karena dia kan di kelas stack itu dideklarasikan sebagai objek S, jadi key-nya kita ganti S. S. Nah, show data print. Oke. Terus compile dulu. Truk data list. Ya nih. Tuh. Oh,
member clear. Clear nih. Jadi rupanya ini kurang, tutup kurungnya, inputin parameternya, itu kita compile. Nah dia udah bener ya. Kita ganti push, ini kita ganti pop. Kita running push dan data 10, itu kita show data 4, ada data 10. Terus tuh kita push lagi 11, kita show data. Dan di sini untuk nilai pertamanya ada 11 dan 10, itu data kedua. Kalau misalnya kita pop, kita show data, tinggal sisa data 10. Sedangkan kita masukin tadi data 11 itu datanya duluan gitu. Maksudnya belakangan, tapi dia dipanggil duluan. Itulah konsep dari pop. Mungkin itu aja
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.